kita akan belajar membuat media semai dan menyemai benih sampai bibit siap pindah tanam. Bahan-bahan media semai. Untuk media semai yang saya rekomendasikan adalah yang pertama topsoil. Topsoil adalah tanah lapisan paling atas. Topsoil yang saya gunakan berasal dari bawah hutan bambu, persis di sebelah kuburan. Jadi kalau di sini tanah kuburan itu milik warga setempat, bukan milik pribadi. Cara mendapatkan topsoil ini cukup mudah. Kalian pergi ke tengah hutan, kemudian kalian singkirkan dedaunan yang ada di atas tanah. Dan inilah topsoil yang kita cari. Warna tanah ini cenderung hitam, suhunya dingin, dan teksturnya gembur. Yang kedua, arang sekam. Arang sekam ini wajib kita gunakan agar media tanam tidak padat. Soalnya kalau media tanam ini padat, pertumbuhan bibit bakalan lambat karena akarnya sulit untuk bergerak dan merambat. Ketiga, kompos. Kompos yang saya gunakan berbahan dasar kohe kambing. Kalian bisa pakai kompos apa saja, yang penting pakai kompos ya. Soalnya kompos ini adalah sumber nutrisi bagi bibit tanaman kita nantinya. Kalau nggak pakai kompos, maka bibit bakalan kekurangan unsur hara dan membuat bibitnya nggak sehat. Olah media semai. Sekarang kita campurkan ketiga bahan ini, kemudian aduk sampai benar-benar rata. Setelah ini kita bisa memilih tempat penyemaiannya. Kalian bisa menggunakan tray semai seperti ini. Saya rekomendasikan kepada kalian ukuran tray semai 50 lubang. Karena tray semai ukuran 50 lubang ini memiliki diameter yang cukup besar dibandingkan ukuran tray semai 200 lubang. Kalau lubangnya semakin kecil, maka daya tampung tanahnya juga semakin sedikit. Dan kalau daya tampung tanahnya sedikit, maka bibit bakalan cepat kekeringan dan gak akan bisa lama-lama di tray semai. Apalagi kita orang-orang kota yang pergi pulang dan gak sempet untuk ngurusin bibit. Nanti kalau kekeringan, bibit bakalan mati. Kalau kita nggak punya tray semai, maka boleh banget menggunakan plastik bekas atau polybag seperti ini. Kalian boleh dukung channel saya dengan membeli barang yang saya jual di toko Oren. Link pembeliannya ada di deskripsi. Rendam benih. Kalau kalian menyemai benih tanaman hortikultura seperti cabai, terong, tomat, dan lain sejenisnya, kalian perlu merendam benihnya terlebih dahulu. Rendam dengan air hangat kuku sekitar 50 derajat Celcius. Perendaman benih ini bertujuan agar mempercepat proses kecambah benih. Tapi kalau tanaman sayur seperti kangkung, sawi, dan lain sejenisnya, maka nggak perlu direndam. Cukup langsung aja tabur ke media semai atau ke media tanam. Ya, udah beres. Rendam benih ini selama 24 jam agar hasilnya maksimal. Tapi kalau saya pribadi lebih suka merendam benih ini selama 3 hari 3 malam. Karena saya punya kegiatan yang lainnya, jadi nggak sempat buru-buru. Proses semai. Setelah benih sudah direndam selama 24 jam, kita langsung saja semai benihnya. Di sini saya menggunakan pinset agar mempermudah proses penyemaian benihnya. Tapi kalau nggak punya juga nggak jadi masalah, bisa pakai jari atau bisa pakai yang lainnya, seperti sedotan atau ya terserah lah, yang penting bisa pindahan. Semai benih tepat di tengah-tengah lubang tray semai, supaya rapi dan enak dilihat. Satu lubang tray ini saya isi 1 benih saja. Tapi kalau kalian mau isi 3 juga boleh saja. Paling nanti bibitnya kecil. Kalau semua bibitnya sudah disemai, langsung saja kita siram dengan air biasa. Tapi siramnya pakai alat sprayer ya, supaya media semainya nggak berantakan atau nggak rusak gitu. Kemudian kita simpan media semai ini di tempat yang sejuk, tidak terkena sorotan sinar matahari dan tidak terkena hujan. Di sini saya menggunakan karung beras sebagai penutupnya. Ini bertujuan supaya benih tidak dirusak hewan seperti siput, kaki seribu, dan yang lainnya. Selain itu juga, penutupan ini bertujuan untuk menjaga kelembapan media semai. Kalau media semainya senantiasa lembab, maka benih akan lebih cepat berkecambah. Nah, kalau kalian semai benihnya pakai polybag seperti ini, maka tinggal taburkan saja benihnya. Tapi usahakan jangan terlalu padat ya. Soalnya kalau terlalu padat, bibitnya ada yang kerdil dan ada yang nggak bisa ditanam. Kalau sudah ditabur, langsung saja siram, kemudian tempatkan ke tempat yang teduh. Nah, nggak butuh waktu lama, benih tanaman sayur ini sudah tumbuh daun kotiledon. Sekarang kita pindahkan ke tempat yang terkena sorotan sinar matahari, khususnya di pagi hari dan sore hari. Pastikan juga kalian jaga kelembapan media semainya, dengan rutin menyiramkan air setiap pagi dan sore. Jangan sampai kekeringan, karena kalau kekeringan, bibit bakalan mati. Sekitar 5 hari kemudian, benih bibit ini sudah berkecambah. Saatnya kita buka penutupnya agar benih bisa tumbuh ke atas tanpa ada gangguan. Tetap jaga kelembapan media semai, jangan sampai kekeringan dan jangan sampai kena hujan.
Karena kalau kena hujan, media semai bakalan rusak. 13 hari setelah semai, bibit ini sudah hampir tumbuh daun sejati. Saatnya kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari secara penuh. Ini bertujuan agar bibit tidak etiolasi atau kurus tinggi dan agar pertumbuhannya optimal. Tapi tetap tidak boleh terkena hujan. Jadi kalian harus memberikan atap atau apa saja agar media semai ini tidak terkena hujan. Dan kita wajib menyiramnya secara rutin pagi dan sore agar bibit ini bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau media semainya masih lembab, maka nggak perlu disiram. Intinya sih ya diperiksa aja, jangan sampai itu kekeringan. Alhamdulillah sudah 1 bulan berlalu atau sekitar 30 hari setelah semai. Bibit ini sudah tumbuh cukup besar dan siap untuk pindah tanam. Alhamdulillah, kondisi bibit ini cukup baik meskipun ada beberapa bibit yang tidak tumbuh. Itu wajar-wajar saja dan normal. Tapi 90% lebih bibit ini tumbuh dalam kondisi yang baik. Sekarang saya ingin memeriksa kondisi akar bibit ini. Alhamdulillah, kondisi akarnya cukup sehat. Warnanya putih dan panjang. Ini sudah siap untuk dipindahkan ke media tanam yang lebih besar. Insya Allah setelah ini kita akan bersambung ke tutorial pembuatan media tanam yang cukup baik untuk tanaman skala rumahan dan tanaman di dalam polybag. Dan insya Allah video ini juga akan bersambung ke tutorial cara menanam cabai keriting full organik atau semi organik. Dan bibit yang saya gunakan adalah bibit yang sekarang saya tanam. Kalian boleh dukung channel ini dengan membeli barang-barang yang saya jual di toko Oren. Linknya ada di deskripsi. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jazakumullahu khair. Selamat mencoba, selamat menanam. Barakallahu fikum.